يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه الله ونجاكم نور فسبحان الذي أنبانا صلى الله عليه والنور طه عبده من به في ذكره عظم به من نانا ورحمة المولى تأمل قوله فليفرحوا أو وهدوا به فرحانا مستمسكا بالعروة الوثقى ومعتصما بحبل الله من أنشانا مستشعرا أنوار من كيل متى كنت نبيا قال آدم كان بين التراب وبين فائي وبين ماء فاستفق من غفلة عن ذا وكن يقظانا وانظر إلى أسرار ربي لم يزل ينقلني بين الخيار مصانا لم تفترق من شعبتين إلا أنا في خيرها حتى بروز آنا فأنا خيار من خيار قد خرجت من كاهلي إلهي صانا طهره الله هبه اختاره وما بره فمثله إنسانا وبحبه وبذكره والنصر والتوقير رب العرش قد أوصانا يا ربنا صل وسلم دائما على حبيبك من إليك دعانا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلوا على النبي محمد إن الحبيب صلوا على النبي محمد yang hafal diikuti sama-sama kita memuji baginda وذكر في الشفاء إذا تمام بالعلم إن الحبيب المصطفى
فالأقوال بالظهر من في بطنها فاستبشرت ودنا المخاض فأضرعت رضوانا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله لا ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته وتجلت الأنوار من كل الجهات فوقت ميلاد المشفع حالا وقبيل فجر أبرزت شمس الهدى ظهر الحبيب مكرما ومصادا. Mari Bapak Ibu kita berdiri untuk makhluk qiyam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad ya Rabbi salli wa sallim ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika bi Rasulillah salawatullah alaika. Sama-sama ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika ya Rasulullah
Oh,
Sallu ala Nabi Muhammad. Harapan kepada kita, jangan melihat siapa yang menyampaikan, tapi lihat apa yang disampaikan. Mudah-mudahan ada manfaat untuk kita, bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin ya rabbal. Kepada santri kami yang bernama Habibur Rahman, kepada santri kami yang bernama Habibur Rahman, kami persilahkan dengan simak. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan memperingkatkan keimanan dan ketakwaan. Perlu kita pahami, kita di sisi Allah itu sama saja. Membedakan adalah keimanan dan ketakwaan. Di dalam Al-Quranul Karim, Allah Subhanahu wa taala berkata, Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Salawat berangkaikan salam, marilah kita hadiahkan keharifan dengan alam baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan memperbanyak salawat dan menghidupkan sunnah-sunnah beliau, kita mendapatkan syafaatnya di yaumil mahsyar. Amin. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat, orang-orang tua kami yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Salah satu rukun Islam yang 5 adalah wajib mendirikan salat. Salat merupakan amalan yang paling mulia, ibadah yang paling agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah akan tanya, setiap amalan manusia akan dihisab, akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allah akan tanya puasa kita, zakat kita, haji kita. Tetapi pertama kali yang ditanya Allah di hari kiamat adalah salat. Kalau salatnya baik, salatnya bagus, salatnya istiqamah, maka dihitung baiklah amalan-amalannya. Tetapi jikalau sholatnya buruk, sholatnya jelek, sholatnya tidak istiqamah,
maka dihitung buruklah amalan-amalannya. Dalam sebuah hadis, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Awwal ma yuhasabu bil 'abdu yawm al-qiyamah as-salah. Fa in saluhat saluha sa'iru 'amalihi wa in fasada sa'iru 'amalihi." Yang pertama kali dipertanyakan di hari, yang pertama kali yang dipertanyakan dari seorang hamba di hari kiamat adalah salat. Jikalau sholatnya baik, maka dihitung baiklah amalan-amalannya. Tetapi jikalau sholatnya buruk, maka dihitung buruklah amalan-amalannya. Hadis riwayat Imam Tabrani. Hadirin hadirat yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Kenapa hari ini, malam ini masih banyak kemaksiatan yang terjadi? Dapat minuman keras di mana-mana, orang-orang yang pacaran di mana-mana, orang yang berjudi di mana-mana. Jawabannya, masih banyak umat Islam yang meninggalkan sholat. Karena orang yang istiqamah melaksanakan sholat akan dihindarkan dari perbuatan keji dan dosa. Dalam Al-Quran Al-Karim, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar." Sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Daripada itu, marilah kita jaga kualitas salat kita, perbaiki kualitas salat kita. Mudah-mudahan salat kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, sampai sini yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon diperbanyak maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Takbir. Allah. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Ibu yang belum membaca doa turun hujan, sama-sama kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma Allahumma sayyiban nafi'an. Allahumma sayyiban nafi'an. Allahumma sayyiban nafi'an. Mudah-mudahan sebagaimana turunnya hujan, kita diturunkan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Berikan kesehatan, panjang umur, murah rezeki, hindarkan dari bala, amin ya rabbal alamin. Memang hidup begitu Bapak. Gak semua yang kita mau itu diberikan Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang minta A, dikasih Allah B. Minta B, diberikan Allah C. Memang begitu. Itulah menunjukkan kalau kita ini hamba. Kita punya Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang diberikan kekayaan, kemudian kesehatan, uangnya banyak, bersyukur kepada Allah wajar. Setiap yang ia minta diberi Allah. Setiap yang ia mau dipenuhi Allah. Kalau dia taat kepada Allah wajar. Tapi ketika kita minta nggak diberi, ketika Allah berikan ujian, cobaan, tapi tetap dekat kepada Allah Subhanahu wa taala,
Inilah hamba-hamba pilihan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya dalam Al-Quran, orang-orang tua kami, Bapak Ibu, Allah menjelaskan wa nabluukum bil khairi wasyarri. Kami uji manusia dengan kebaikan dan keburukan. Jadi senang, susah, gembira, sedih, ini merupakan ujian daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang intinya Allah ingin melihat siapa hamba-hamba Allah yang paling bagus amalnya. Mudah-mudahan kita termasuk golongan hamba-hamba Allah yang bersyukur, kemudian dijadikan hamba-hamba pilihan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Nah, kita bersyukur Bapak Ibu, orang-orang tua kami mudahkan Allah di malam hari yang berbahagia, walaupun dalam suasana hujan, turun rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah masih pilih kita duduk dalam majelis agama, dalam majelis ilmu, dalam majelis sholawat. Ini merupakan tanda-tanda kasih sayangnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam kitab Fadilah Amal, Bapak Ibu, di bab kisah, ada seorang tuan memiliki budak yang solih, rajin ibadah. Kalau malam bangun tahajud, selesai tahajud ini, hambanya ini, budaknya berdoa kepada Allah. Doanya begini, ya Allah, demi kasih sayangmu kepadaku. Tuannya dengar nih, demi kasih sayangmu kepadaku. Kata tuannya salah. Kita yang sayang sama Allah, kita yang cinta kepada Allah, bukan demi cintamu kepadaku, demi sayangmu kepadaku, tapi demi cintaku kepadamu ya Allah. Kata tuannya. Apa jawaban budaknya? Wahai Tuhan, kalau bukan karena kasih sayang Allah kepadaku, nggak mungkin aku diberikan hidayah untuk bangun malam sementara Tuhan tidur. Kalau bukan karena cinta Allah kepadaku, nggak mungkin aku diberikan hidayah bisa bangun tahajud sementara orang lain tidur. Nah, karena kasih sayang Allah kepada kita di malam hari ini, Allah pilih kita untuk duduk di majelis yang sangat mulia. Masya Allah, ada awak saya dari Pondok Kopi jauh-jauh, mudah-mudahan setiap putaran roda diberikan pahala oleh Allah. Amin. Gak ada yang sia-sia Bapak Ibu. Saya sering sampaikan, kalau dalam agama ini gak ada yang sia-sia. Pokoknya kalau bisnis kepada Allah pasti untung. Jangan khawatir, mau orang gak lihat, orang gak mengetahui, orang tidak memandang. Kalau kita bekerja kepada Allah, bisnis kepada Allah, pasti untung. Innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Allah tidak pernah menyia-nyiakan kebaikan daripada hamba-hambanya walaupun kecil. Walaupun kadang-kadang orang tua kami, kebaikan itu akan nampak ketika kita kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Selamat menaikkan salam kita hadiahkan ke hari Bandung Jumat baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih. Mudah-mudahan dengan senantiasa istiqomah menghidupkan sunnah-sunnah beliau, memperbanyak sholawat kepada beliau, senang duduk di majelis-majelis sholawat memuji kepada beliau, kita akan mendapatkan syafaatnya di yaumil mahsyar kelak. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat, orang-orang tua kami yang dimuliakan Allah, tanpa terasa kita sudah berada di penghujung bulan
Dzulqa'dah. Insya Allah hari Sabtu depan tanggal 8 Juni, hari Sabtu depan tanggal 8, besok hari Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu kita sudah masuk tanggal 1 Dzulhijjah. Bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah ini Bapak Ibu, ini bulan agung, bulan haram. Haram itu artinya mulia. Ada 4 bulan haram. Salah satu sardun, 3 yang beriringan. Wawahidun fardun, 1 yang menyendiri. Jadi 4 bulan haram, 3 beriringan, 1 menyendiri. 3 yang beriringan, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Kemudian 1 yang menyendiri adalah bulan Rajab atau bulan Rajab. Nah, Dzulhijjah, orang itu kan Dzulhijjah itu salah satu bulan haram, 1 bulannya agung, 1 bulannya mulia. Tapi 10 awal bulan Dzulhijjah dari tanggal 1 sampai 10 punya nilai istimewa di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Punya nilai plus di sisinya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sama seperti Ramadan. Ramadan 1 bulannya agung, 1 bulannya mulia. Tapi 10 hari terakhir Ramadan memiliki keistimewaan karena di dalamnya ada malam Lailatul Qadar. Nah, Dzulhijjah 1 bulannya agung, 1 bulannya mulia, tapi 10 awal Dzulhijjah memiliki keistimewaan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dalam hadis orang-orang tua kami, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min ayyamin ahabbu ilallahi an ya'buda fiha min ashri Dzulhijjah." Tidak ada satu amal pun yang paling mulia di hadapan Allah, yang paling besar pahalanya di sisinya Allah Subhanahu wa Ta'ala, kecuali beramal beribadah di 10 awal bulan Dzulhijjah. Jadi dari versi hadis ini, amalan yang paling baik sepanjang tahun itu 10 awal Dzulhijjah. Sedekah yang paling baik, baca Quran yang paling baik, ibadah yang paling baik sepanjang perjalanan tahun adalah 10 awal bulan Dzulhijjah. Nah, biasanya orang-orang tua kami, kalau sesuatu itu mulia itu disebutkan Allah dalam Al-Quran. Contoh bulan Ramadan, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Quran, bulan Ramadan diturunkannya Al-Quran, disebut Allah dalam Quran. Nah, termasuk 10 awal bulan Dzulhijjah itu Allah sebut dalam Quran. Namanya surah Al-Fajr. Ayo, anak-anak yang hafal. Bismillahirrahmanirrahim. Wal fajr wa layalin 'ashr. Terus wasyaf'i wal watr wal laili idza yasr. Wal fajr, demi waktu fajar. Walayalin 'ashr, demi 10 hari dan 10 malam yang mulia. Ini ulama-ulama mufassirin, ulama-ulama ahli tafsir menjelaskan yang dimaksud Allah walayalin 'ashr
demi 10 hari dan 10 malam yang mulia adalah 10 awal bulan Dzulhijjah. Jadi begitu nanti masuk tanggal 1, sama-sama kita Bapak Ibu tingkatkan amal ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini orang-orang yang sudah wafat meninggal dunia, hari ini kalau kita dengar cerita mereka ingin balik ke dunia, ya Allah balik, ingin ibadah lagi, ingin duduk dalam majelis, ingin amal soleh, ingin buat kebaikan, karena begitu besar nilai amal di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu pentingnya amal ketika kita kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, orang tua kami, amal apa saja yang ditekankan di bulan Dzulhijjah? Yang pertama, bagi Bapak Ibu yang sudah daftar korban, sudah daftar nama untuk menyembelih hewan kurban, nanti begitu masuk tanggal 1 Dzulhijjah, jangan motong kuku, motong bulu yang berada di badan. Itu hukumnya sunnah. Jadi Bapak Ibu yang wis daftar jenengi ditulis kurban tahun ini, begitu masuk tanggal 1 nanti jangan cukur kumis dulu. Kalau bagi laki-laki jangan potong-potong bulu-bulu yang lain, jangan potong-potong kuku. Kapan potongnya? Ketika setelah disembelih. Kok begitu ya? Ini perintahnya Nabi Muhammad SAW. Dalam hadis orang-orang tadi, ini hadisnya hadis sahih riwayat Imam Muslim. Wa fi sahih Muslim min hadis Ummi Salamah radhiyallahu anha annahu alaihi salatu wasallam qala idza ra'aitum hilala Dzulhijjah. Kalau sudah masuk tanggal 1 Dzulhijjah, wa awada ahadukum ayyudhiyah, kalian ada niat kurban, fal yumsik an syakrihi wa asfarihi, tahan, jangan potong kuku, jangan cukur bulu. Wah, yang biasa cukur agak gatal juga tuh orang-orang. Kumisnya kok panjang gitu. Iya, tapi ini sunnahnya Nabi Muhammad SAW. Kenapa orang kami? Rupanya hikmahnya Bapak Ibu. Ketika disembelih hewan kurban itu, mengalir darah itu, sebanyak mana bulu di badan, sebanyak mana anggota badan, sebanyak itu ampunan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti jadi saksi di akhiratnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka nanti yang niat kurban dari hari Jumat sudah dibersihkan dulu. Kan memang sunnahnya kalau potong kuku, nyukur bulu kalau nggak Senin, Kamis, dan hari Jumat hari namanya. Nah kemudian orang-orang kami, ini ada amalan daripada ulama-ulama kita. Cuma bagi kita yang mungkin banyak kegiatan, kita banyak kerja, nggak sanggup, setidaknya kalau nggak bisa kita amalkan semua, janganlah ditinggalkan semua. Ada kaidah usul fikih begini, ma la yudraku kulluhu la yudraku kulluhu. Kalaupun kita nggak bisa mengamalkan semua, janganlah ditinggalkan semua, minimal sedikit ada. Ada satu amalan yang dulu banyak diamalkan oleh orang-orang solih, orang-orang tua kita. Apa itu? Puasa di 10 awal bulan Dzulhijjah. Saya bilang dari awal tadi, wah di musim tanam pula Pak Ustaz ini. Waduh, di musim cukup manuk pula ini. Ngegrek pula ini, dodosnya. Maksud saya, kita dengarkan dulu fadilahnya. Nanti kalau nggak bisa semua, kita ambil berapa hari, ngambil kemuliaan Dzulhijjah. Dalam hadis orang-orang ini disebutkan, wa ruwiya an Ibnu Abbas, diriwayatkan daripada sahabat Abdullah bin Abbas, an Nabi alaihi salatu wasallam,
diterima daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam annahu qala, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-yawmul ladzi ghafarallahu fihi li Adam alaihi salam awal yaumin dzulhijjah. Ketika Allah mengampunkan dosa Nabi Adam alaihissalam, itu terjadinya diampunkan Allah dosanya Nabi Adam alaihissalam itu di tanggal 1 Dzulhijjah, nanti hari Sabtu nanti ya, tanggal 80. Di situ diampunkan Allah dosa Nabi Adam alaihi salam. Tadi bersabda, man shoma dzalikal yaum, siapa yang puasa di hari itu, ghafarallahu lahu kulla dzanbi, Allah ampunkan seluruh dosa-dosanya. Kalau sanggup orang-orang. Ini yang pertama. Kemudian wal yaum tsani, tanggal 2-nya, tanggal 2 Dzulhijjah, itu hari Ahadnya, hari Minggunya, tanggal 9 Juni, istajaballahu du'a Yunus alaihi salam, dikabulkannya doa Nabi Yunus alaihi salam, fa akhrajahu min batnil hut, dikeluarkan Nabi Yunus dari perut ikan hut. Di dalam riwayat orang-orang kami, itu Nabi Yunus pernah dimakan ikan hut selama 40 hari 40 malam, tapi masih hidup, nggak makan nggak minum. Yang dibuat oleh Nabi Yunus cuma zikir, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Dalam kitab anak Bapak Ibu, siapa yang sakit ini saya pesan untuk saya dan kita semua, kita atau keluarga kita kalau ada sakit, siapa yang sakit, waktu sakitnya dia zikir, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin, minimal 40 kali, minimal, paling sedikit, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Jadi sakit itu satu anugerah untuk menghapuskan dosa-dosa kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Daripada ngeluh, aduh, bagus zikir, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin 40 kali. Nabi bersabda, siapa yang baca di sakitnya la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin 40 kali, kalau dia mati dalam sakitnya tadi, dia baca zikir tadi sebanyak 40 kali, mata syahidan, kalau dia wafat dihitung nantinya mati syahid, masya Allah. Kalau sembuh, disembuhkan Allah, dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, dikeluarkannya Nabi Yunus dari perut ikan hut itu terjadi di tanggal 2 Dzulhijjah. Dan bersabda, man shoma dzalikal yaum, siapa yang puasa di hari itu, karena kaman abadallaha ta'ala sanatan, seolah-olah diberikan pahala ibadah selama 1 tahun, lam yaksillaha fi ibadatihi tarfata ain, yang selama setahun tidak pernah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian tanggal 3-nya, tanggal 3 Dzulhijjah, tanggal 10 Juni kalau besok hari Seninnya, itu alladzi istajaballahu fihi du'a Zakaria alaihissalam, diterimanya, dikabulnya doa Nabi Zakaria alaihissalam. Dan bersabda, man shoma dzalikal yaum istajaballahu du'aahu, siapa yang puasa di hari itu, Allah kabulkan, Allah ijabah seluruh doa-doanya. Cuma orang-orang tua kami yang perlu kita pahami, kadang-kadang Allah mengabulkan doa ini berbagai macam tipe, ada berbagai macam cara. Ada yang kita minta doa, ya Allah langsung datang rezeki, ada yang udahnya begitu. Ada yang kita minta, ya Allah minta rezeki, minta uang,
Uang nggak dikasih, tapi dihindarkan dari bala. Mau jatuh nggak jadi, terus kepleset nih. Mau jatuh nggak jadi. Kalau kita jatuh, ketabrak, masuk rumah sakit, puluhan juta sudah habis. Memang uang nggak dikasih, tapi dihindarkan bala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu kedua. Ada yang ketiga, doa tadi kita disimpan sama Allah. Apa diberikan? Nanti kalau kita meninggal dunia di akhirat. Dalam riwayat disebutkan ketika orang meninggal dunia, Allah firmankan nih, pahala doa-doamu yang dulu di dunia aku kabulkan. Begitu bilang besarnya pahala tadi. Apa kata orang tadi? Ya Allah, kalau aku tahulah begini besar pahala doa yang tidak kau terima, kalau bisa nggak ada doa yang kau terima ya Allah. Jadi jangan sangka buruk Bapak Ibu, jangan suudzon kepada Allah. Terus doa aku nggak makbul ya. Ini Allah terima, Allah nggak disangkan. Cuma ya otak kamu Pak Ustaz, doa ini makbul. Terus doa kok nggak makbul juga. Jangan sangka buruk. Mungkin doa kita disimpan di khazanah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian wal yaumur rabi, tanggal 4-nya 4 Dzulhijjah. Tanggal 4 Dzulhijjah, al yaumul ladzi wulida fihi Isa alaihi salam. Hari dilahirkan Nabi Isa alaihi salam. Man shoma dzalikal yaum nafallahu anhu al-basa wal faqr. Siapa yang puasa di hari itu, Allah hindarkan daripada kefakiran, kesusahan. Fakana yaumal qiyamah ma'as safaratil bararatil kiram. Nanti di hari kiamat bersama malaikat-malaikat yang sangat mulia. Hari 4. Wal yaumul khamis, tanggal 5-nya, alladzi wulida fihi Musa alaihi salam, dilahirkan Nabi Musa alaihi salam. Maka man shoma dzalikal yaum, siapa yang puasa di tanggal 5 Dzulhijjah, mudi aminan nifaq, diselamatkan daripada sifat munafik, wa min azabil qabri, diselamatkan daripada azab kubur di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa shaumul sabti, tanggal 6-nya, al yaum alladzi fataha Allah Ta'ala nabiyyi bil khair, di mana Allah bukakan kebaikan kepada seluruh nabi-nabinya. Man shomahu yanzurullahu ilaihi birahmah, siapa yang puasa di tanggal 6 Dzulhijjah tadi, Allah pandang dengan pandangan rahmat, pandangan kasih sayang, fala yu'adzibu ba'dahu abadan, dan tidak akan diazab untuk selama-lamanya. Wal yaumus sabi, tanggal 7, al yaumul ladzi yaghliqu fi abwaab jahannam, dikunci oleh Allah pintu-pintu neraka jahanam. Wala tuftahu, tidak dibuka sampai berlalunya 10 hari Dzulhijjah. Man shomahu, siapa yang puasa di tanggal 7 Dzulhijjah, aghnaqallahu anhu salasina baban minal muslim, Allah tutup untuknya 30 pintu kesusahan. Wa futiha lahu salasina baban minal usri, Allah buka untuknya 30 pintu kemudahan. Cuma satu ketujuan ampun ini. Nah, kalaupun nggak bisa, orang-orang ini nggak sanggup, minimal 2 hari ini kita pilih tanggal 8 dan tanggal 9 Dzulhijjah. Berarti tanggal 8-nya itu hari Sabtu sekali lagi, tanggal 8-nya. Kemudian tanggal 9-nya hari Ahad, hari Minggunya. Baru tanggal 10 Dzulhijjah, hari Seninnya Idul Adha. Nah, kenapa tanggal 8? Wal yaumus samin alladzi al-yaumul ladzi yusamma yaumat tarwiyah. Itu disebut hari tarwiyah orang. Di tanggal 8 nanti 2 hari menjelang Idul Adha. Idul Adha tanggal 17 hari Senin, berarti hari Sabtunya tanggal 15. Itu hari tarwiyah. Yang itu jangan kita lewatkan. Ini puasa model per tahun sekali. Kalau Senin Kamis minggu seminggu sekali jumpa. Lewat Senin ini jumpa Senin depan. Lewat Kamis ini, lewat Kamis ini jumpa Kamis depan. Ini setahun sekali. Lewat tahun ini nunggu tahun depan baru jumpa lagi, itu masih sehat. Hidup tapi nggak sehat, sakit, payah juga nggak bisa puasa. Atau dia kalau masih hidup, Rasulullah kan? Nah, mumpung masih sehat, nggak uzur lagi itu aku pas kena halanganku lagi mau sakit. Ada Bu solusinya. Apa Bu? Berikan bukan sama orang yang puasa.
Karena orang yang berikan bukan kepada orang yang puasa dapat pahala sama seperti orang yang puasa. Sallallahu alaihi Muhammad. Bukannya kalau sama santri nggak usah khawatir Bapak Ibu. Santri langsung banyak, insya Allah habis. Nggak usah khawatir. Kalau santri banyak habis. Sikit cukup. Sidik cukup. Setremos kalau emak saya buat bubur kolak atau berpuasanya cukup. Tapi kalau ada ini nasi setremos besar, ada nasi wah habis, insya Allah tidak ada istilah mubazir karena innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin. Mubazir itu adalah perbuatan syaitan. Jadi kan mubazir banyak habis, sedikit cukup. Ya. Nah, kenapa nanti orang kami itu namanya puasa sunnah tarwiyah. Jadi hari Sabtu depan tanggal 1 Sabtu sekali lagi niat sengaja aku niat puasa sunnah tarwiyah karena Allah Subhanahu wa taala. Sunnah tarwiyah atau tanggal 8 Dzulhijjah. Ajarkan anak kita. Ajarkan ini puasa sunnah ini agar anak-anak kita kenal dengan sunnahnya Nabi Muhammad SAW. Nah, Nabi bersabda, "Man shomahu," siapa yang puasa sunnah tanggal 8 Dzulhijjah, puasa sunnah tarwiyah, minal ajri, Allah akan berikan pahala ma la ya'lamu illallah, yang tahu saking besarnya pahala tadi hanya Allah Subhanahu. Malaikat gak tahu, jin gak tahu, yang tahu hanya Allah Subhanahu. Tanggal apanya? Kemudian tanggal 9 Dzulhijjah itu hari Ahadnya, hari Minggunya, karena Seninnya sudah Idul Adha. Itu wal yaumut tasi al yaumul ladzi huwa yaum Arafah. Alladzi huwa yaum Arafah itu disebut dengan hari Arafah tanggal 9 Dzulhijjah. Itu namanya hari Arafah. Saudara-saudara kita yang ibadah haji di Mekah sedang wukuf di Arafah. Kita yang enggak haji puasa sunnah. Saudara kita wukuf di sana panas-panas. Kita di sini yang tidak haji disunahkan untuk puasa. Namanya puasa sunnah Arafah. Sengaja aku niat puasa sunnah Arafah karena Allah Subhanahu wa taala. Apa utamanya? Man shomahu, siapa yang puasa sunnah Arafah, kana lahu kafaratan lisanatin madiyati wa sanatin mustaqbilatin, menjadi penebus dosa, pengampun dosa 1 tahun yang lalu dan 1 tahun yang akan datang. Ya Allah, puasanya 1 hari, 2 tahun dosa kita diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampaikan di awal tadi Bapak Ibu, kalau tidak bisa lah ngambil 10 hari, minimal tanggal 8, tanggal 9 jangan lupa puasa sunnah. Tanggal 8 tadi namanya puasa sunnah tarwiyah. Tanggal 8 Dzulhijjah. Tanggal 9 namanya puasa sunnah Arafah. Keutamaan yang besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Baru yaumul asyir, tanggal sebelumnya, tanggal 10 hari Senin Idul Adha. Nanti insya Allah kita bahas di pertemuan berikutnya. Kalau di Idul Adha Bapak Ibu berbeda dengan Idul Fitri. Kalau Idul Fitri sebelum sholat disunahkan makan minum dulu, sarapan dulu. Kenapa? Membedakan antara Syawal, Idul Fitri dengan Ramadan. Sebenarnya Ramadan, kalau pagi kita nggak makan nggak minum puasa. Idul Fitri sunnah makan minum dulu. Kalau Idul Adha beda, disunahkan kita menahan. Kalau orang-orang tua bilang kondisi bukan puasa istilahnya saja, jangan makan, jangan minum. Sunnahnya begitu, jangan makan, jangan minum dulu.
nanti makan minumnya setelah sholat sunnah Idul Adha. Dan ketika sholat Idul Adha ini orang sama seperti Fitri disunahkan ketika menuju masjid itu berangkat dan pulangnya dari jalan yang berbeda. Jadi naik jalan nih, budali tengok ini, mulai tengok ini, nggak begitu. Jadi mulai pemburu-buru. Apa tadi? Lo nggak ngaji weh. Ini tadi ngomongin Pak Ustaz. Jadi budal dek mulai naik. Udah belakang mau orang, asal jangan masuk dapur aja. Ya. Jadi ini hukumnya sunnahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah di hari Idul Adha itu, semalam sudah sampaikan. Wal yaumul asyir yaumul adha man qarraba qurbanan fihi. Siapa yang membeli hewan kurban di awal qatratin utirat min damihi, setiap tetes darah yang keluar dari hewan kurban tersebut dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita diberikan istiqomah oleh Allah Subhanahu wa taala dalam amal agama, dikuatkan iman sampai kita menghadap Allah Subhanahu wa taala, kemudian diberikan rasa qanaah, rasa cukup atas pemberian Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang kaya itu bukan kaya harta, bukan kaya jabatan, tidak. Al-ghina ghina nafsi. Nabi menyebutkan orang yang kaya itu yang kaya hatinya, merasa cukup atas pemberian Allah Subhanahu wa taala, dihindarkan daripada bala, musibah, kemudian umur yang barokah, insyaallah mati dalam keadaan husnul khatimah. Habib Umar bin Habis pernah mengatakan kepada ibu, kita di dunia ini pandai-pandai cari kawan, cari sahabat. Kenapa? Kawan kita duduk-duduk di dunia ini, itulah kawan kita nanti di akhirat. Coba tepuk dada tanya nanti, kita banyak duduk-duduk sama siapa? Kumpul-kumpul ambil sombong. Nanti kawan kita kumpul-kumpul di dunia ini, itulah kawan kita di akhirat Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sering kumpul-kumpul dalam majelis sama orang baik, sama ahli masjid, insya Allah di sana pun kita kumpul di belakang orang-orang soleh, di belakang para nabi, di bawah bendera Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dan berikan istiqomah oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kalau sehat, tidak ada halangan, walaupun hujan, insyaallah kita berniat hadir semata-mata untuk memuliakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan perjuangan Bapak Ibu, mohon Bapak Ibu yang infak, yang sedekah, kemudian yang hadir, yang datang tidak disia-siakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua hajat dan niatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jika ada demikian, mohon maaf kalau ada kekhilafan kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Subhanallah bihamdihi, subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.